Selamat berjumpa kembali saudara ya. Saat ini saya sudah cukup lama tidak berbagi firman, khususnya berbicara tentang kasih ya. Dan yang ditakuti saudara, semakin saya tambah tua, semakin manusia tambah tua, semakin Anda tambah tua, dan semakin merasa tambah tahu tentang apa itu kasih ya. Justru prakteknya semakin menunjukkan sebenarnya kita semakin tidak tahu apa itu kasih. Kasih mempersatukan meskipun dalam perbedaan. Tetapi para ahli kasih, saudara, saya katakan para ahli kasih bisa menjadi lupa di dalam mempraktekkan kasih. Dan sebaliknya, mempromosikan yang bertentangan dengan kasih. Salah satu ahli dari kasih siapa saudara? Ya orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang yang termasuk ahli di dalam kasih. Hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah, pembicara. Saya disebut sebagai salah satu orang ahli di dalam kasih, itu saudara ya. Tapi justru bisa lupa, bahkan semakin menjauhkan diri dari apa yang dimaksud dengan kasih, karena kasih itu terpancar di dalam perbuatan saya dan saudara. Ya. Satu hal dalam hidup manusia yang paling utama, saudara, paling utama untuk kita lakukan adalah mengasihi. Satu hal yang paling fundamental ini adalah satu hal yang sangat sulit bagi manusia untuk mempraktekannya dengan baik. Mudah-mudahan Anda adalah salah satu orang yang bisa mempraktekkan kasih dengan baik menuju kepada kesempurnaan. Mengapa saya katakan kasih dan mengasihi adalah hal yang paling fundamental bagi manusia, bagi saya, bagi Anda semua, bahkan bagi mereka yang tidak mengasihi. Karena saudara, karena Allah adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 8 dan 16 Anda bisa buka Alkitab, baca ya, 1 Yohanes 4, ayat 8 dan 16 dikatakan jikalau Allah itu adalah kasih. Dan Allah yang adalah kasih adalah Allah yang telah menciptakan manusia dan yang telah menciptakan apa yang kita bisa nikmati saat ini. Atau dengan kata lain, Allah yang adalah kasih ini adalah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang Dia juga telah ciptakan. Dan Allah yang menciptakan manusia yang adalah kasih telah memberikan perintah utama kepada manusia, baik yang percaya atau yang tidak. Untuk pertama, apa saudara? Mungkin Anda sudah tahu, dan kalau lupa, biarlah ini mengingatkan kita kembali, supaya kita pertama-tama mengasihi Tuhan Allah kita. Dan yang kedua, supaya kita mengasihi sesama kita. Di dalam Markus 12 ayat 30-31 Anda bisa temukan di tempat lain juga di dalam Alkitab. Firman Tuhan berbunyi begini ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bagaimana dengan manusia yang tidak mengenal atau percaya akan adanya Allah, saudara? Tuhan Allah tidak berubah, baik bagi mereka yang percaya maupun bagi mereka yang tidak percaya. Allah tetap adalah kasih. Dan kasih Allah tetap sempurna, tidak tercacati oleh manusia. Ya. Karena dosa,
Dosa yang telah sebagian begitu berkuasa dan merajalela di antara manusia. Manusia, saudara, sebagian telah menolak penciptanya, bahkan tidak mempercayai lagi jikalau manusia ada karena diciptakan oleh Allah. Tetapi saudara, bagi saya atau bagi Anda yang telah bertemu dengan kasih tersebut dan percaya di dalam kasih, kita akan diajar dan belajar tentang kasih, yaitu mengasihi. Percaya atau tidak, gampang atau susah dimengerti, saudara. Ya, kesempurnaan manusia ada di dalam kasih. Ya, kesempurnaan manusia itu ada di dalam kasih, bukan di dalam intelektualnya, bukan di dalam keberhasilannya menjadi sukses dan kaya dan sebagainya. Tetapi kesempurnaan manusia ada di dalam kasih. Manusia diciptakan oleh kasih dan juga untuk saling mengasihi. Kasih ini murni, saudara. Bahkan sempurna, karena kasih ini berasal dari Allah. Dan kasih ini juga yang menciptakan manusia, yaitu Allah yang adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan manusia yang mengenal Allah, yang percaya kepada Allah, lebih-lebih yang disebut sebagai orang Kristen, adalah manusia yang saling mengasihi. Kepada murid-murid Yesus berkata demikian, jikalau kamu mengasihi aku, ya, kalau saya mengasihi Tuhan Yesus, kalau Anda mengasihi Tuhan Yesus sebagai orang Kristen, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya dan Anda akan menuruti segala perintah Tuhan Yesus. Anda bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat 15. Ya. Dan tentunya saya belum bisa. Tentunya Anda juga belum bisa. Artinya saudara, kita akan selalu senantiasa dan mencari untuk bertumbuh di dalam kasih Yesus dengan bertumbuh menuruti segala perintah Yesus. Manusia diciptakan Allah di dalam kasih, saudara, agar manusia memiliki relasi dengan penciptanya juga berdasarkan kasih. Kasih telah diberikan dan kasih tidak menuntut untuk dipaksakan. Oleh karena itu, Allah tidak pernah memaksa saya dan Anda dan semua manusia yang ada untuk menjadi Kristen. Karena kekristenan terjadi jikalau seseorang menyadari jikalau dirinya memerlukan kasih Allah. Dan disitulah saudara, baru terjadi kekristenan dengan percaya kepada Yesus yang adalah kasih. Dia beroleh pengasihan Allah, diampuni dosanya di dalam Yesus, dijadikan baru di dalam Yesus, di dalam pekerjaan Roh Kudus, dan disitulah dia baru jadi orang Kristen. Ya. Jadi kekristenan tidak didasarkan kepada seseorang, kepada sebuah gereja. Kekristenan tidak terjadi karena seseorang memiliki kartu anggota sebuah gereja. Tidak. Itu bisa dimiliki oleh orang Kristen, tetapi itu bukan tanda kekristenan yang sebenarnya. Kekristenan yang sebenarnya terjadi karena kelahiran baru di dalam Roh Kudus. Anda bisa baca di Yohanes pasal yang ketiga. Sehingga saudara, pesan saya terhadap saya sendiri dan Anda yang sudah mengalami, yang sudah menerima kasih Allah di dalam Yesus, agar kita tidak lupa mempraktekannya, ya, terutama terhadap keluarga kita sendiri, terhadap saudara kita sendiri, ya, agar saya tidak lupa mempraktekannya kepada istri saya, kepada anak-anak saya, demikian juga Anda, kepada orang lain juga, terutama
terhadap mereka yang memusuhi kita, saudara. Itu pun kita diajar oleh Alkitab agar kita tidak memusuhi mereka, agar kita mendoakan mereka, agar kita mengasihi mereka, supaya mereka akhirnya juga boleh bertemu dan mengalami kasih Allah di dalam Yesus Kristus, saudara ya. Dan disinilah sebetulnya saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen dipanggil untuk menjadi contoh agar dunia yang sudah tambah tidak mengenal kasih yang murni, kasih yang sejati itu kembali diingatkan dan kembali diperkenalkan melalui praktek-praktek kehidupan saya dan saudara sebagai orang Kristen. Dan saat ini saudara kita melihat apa yang terjadi di Amerika dengan adanya pemilu. Amerika akan menjadi contoh kekristenan yang baik kalau para orang Kristen di Amerika bisa mempraktekkan apa yang Yesus sudah ajarkan kepada mereka. Demikian juga Anda dimanapun Anda berada. Ya. Di dalam perbedaan, kita bisa menghargai. Di dalam perbedaan, kita bisa saling mendoakan. Bahkan di dalam perbedaan, kita juga bisa dipersatukan di dalam kasih Allah. Disitulah saudara, ya. Ingatlah, kasih Allah itu tidak tercacati oleh dosa. Sehingga kalau saya dan Anda sebagai orang-orang Kristen mengasihi Allah dan sudah dikasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bertumbuh, ya. Mempraktekkan kasih tersebut. Seperti perintah Tuhan kepada saya, kepada saudara secara pribadi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Kamu akan mengasihi Tuhan Allahmu. Kamu juga akan mengasihi sesamamu. Itu adalah perintah yang utama. Agar tidak kita abaikan, saudara. Dan sementara kita masih diberikan waktu, biarlah kita bersedia. Bertumbuh, dirubah, disempurnakan oleh Allah di dalam Yesus. Di dalam Yesus itu, manusia boleh bertemu dengan Allah yang mengasihi, Allah yang menyelamatkan, Allah yang telah mati bagi dosa-dosa manusia, agar manusia diberikan jalan untuk masuk ke surga. Dan kita yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk saling mengasihi, dan kita dipanggil juga untuk memberitakan kasih itu, mempraktekkan kasih itu. Sehingga ketika dunia melihat, mereka boleh tertarik, saudara. Mereka boleh tertarik. Tertarik karena apa? Karena mereka melihat Yesus hidup di dalam setiap pribadi orang Kristen. Ya. Yang tidak saling menyakiti di antara sesama keluarga, di antara sesama kekristenan, yang tidak saling memusuhi, ya, tetapi saling membangun, saling menopang. Dan ini semua kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.